Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang salah satu keluhan gangguan kecemasan yang mungkin tidak terlalu dominan. Banyak orang mengatakan bahwa bukankah gejala kecemasan itu berkaitan dengan perasaan? Nah, kali ini kita membahasnya tentang bagaimana gejala yang biasanya terkait dengan saraf dan THT atau telinga hidung tenggorokan, yaitu vertigo sebagai salah satu gejala gangguan kecemasan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang satu ini. Malas perawatan, tapi pengen kulit lebih cerah, lembab, kencang, juga kenyal? Cobain yuk Pharmanex Beauty Collagen Plus Lutein and Lipoid Oil. Satu kali sehari aja, very low calorie, tanpa pemanis dan pewarna buatan. Enak, seger. Bicara tentang masalah gangguan kecemasan dan di dalam praktek seharian, mungkin orang berpikir gangguan kecemasan itu pasti akan lebih dominan gejalanya adalah gejala terkait dengan perasaan cemas, khawatir, was-was, perasaan hal-hal yang irasional yang mungkin dialami. Tetapi sebagai seorang dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik, atau saya dikatakan sebagai seorang psychosomatician, sejak tahun 2013 saya sudah mendapatkan pengakuan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine ini. Kita belajar kalau di luar, kebanyakan tuh kasus-kasus gangguan kecemasan itu tidak selalu atau tidak melulu bicara tentang perasaan atau pikiran. Tapi banyak berkaitan dengan masalah fisik, terutama teman-teman di bidang psikosomatik medis ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang gejala gelingannya, ini sebenarnya gejalanya seperti vertigo. Jadi mirip, ya, gejalanya seperti vertigo. Biasanya orangnya merasa seperti kayak pusing, ya, 7 keliling sepertinya. Tapi menariknya tidak seperti gejala yang terkait dengan vertigo yang khas, ya, yang khas nih, ya, pada misalnya benign postural vertigo, ya. Saya sendiri pernah mengalami vertigo, itu sampai 4 kali. Ya, pada saat saya vertigo itu, saya tahu banget tuh waktu itu bangun tidur, itu pusing 7 keliling. Jadi sepertinya bumi ini berputar, ya. Ya, goyang sampai muntah. Ya, muntahnya itu sampai tiap buka mata muntah lagi gitu ya. Karena memang visual ini atau penglihatan ini menjadi pemicu terjadinya gejala tersebut. Dan itu membuat rasanya nggak nyaman sekali, bahkan bisa 1 harian tidak praktek. Waktu itu teman saya sendiri pernah, seorang dokter juga dirawat karena vertigonya. Dan pada beberapa pasien yang perlu diperhatikan adalah bagaimana si pasien ini bisa memperhatikan sebenarnya ini beneran vertigo atau bukan. Nah, memang kebanyakan teman-teman yang mengalami keadaan ini datang ke dokter saraf, ke dokter THT, ya, kemudian mereka juga membuat suatu uh, apa namanya, kalau kita bilang tuh obat, ya, teman-teman dari THT atau neuro ini memberikan obat kepada pasiennya, dan akhirnya mereka mendapatkan pengobatan itu, ya, biasanya berkaitan dengan bagaimana menangani vertigonya. Tapi ternyata nggak membaik secara signifikan, ya, atau masih ada gejala sisa lah kalau dibilang. Nah, ini menarik nih kalau kita bicara ini. Maka ketika gejala-gejala vertigo ini kemudian ditemani oleh gejala lain seperti tegang, nyeri otot, kemudian juga ada masalah gangguan lambung, kemudian juga ada biasanya berkaitan dengan kesulitan untuk tidur, ya, ada juga kayak perasaan was-was dan cemas. Nah, mungkin ini adalah suatu kondisi yang disebut vertigo-like syndrome atau boat feeling, perasaan seperti berada di kapal yang tidak nyaman, ya, di laut yang kayaknya goyang sana goyang ke sini seperti orang mau mabok begitu. Dan kalau kita bicarakan tentang hal ini, banyak di antara pasien-pasien seperti ini awal pertamanya mungkin bisa terbantu dengan obat-obatan yang bisa dijual bebas di warung seperti obat mabok laut, mabok udara, mabok darat, ya, seperti Antimo misalnya. Itu bisa, ya, membantu mengurangi gejala-gejala ini.
Ya, juga bisa membantu proses tidurnya kalau malamnya agak susah tidur. Tapi kalau teman-teman ternyata nggak bisa berhasil, maka bisa segera konsultasikan ke dokter jiwa. Nah, mengapa nih demikian? Banyak di antara pasien mulai memahami bahwa pada kasus-kasus vertigo atau gejala-gejala vertigo yang dikaitkan dengan kecemasan sebagai komorbid, itu banyak banget pasien-pasiennya sebenarnya memang punya bakat vertigo. Tahun 2019, waktu saya berada di Rotterdam dalam mengikuti European Association of Psychosomatic Medicine meeting saat itu, dikatakan bahwa pasien yang mengalami vertigo pada kondisi kecemasannya atau gejala mirip vertigo pada saat dia mengalami panik atau kecemasan yang tidak nyaman, itu biasanya memang punya bakat. Jadi dia sudah punya bakat duluan nih terhadap kondisi vertigonya tersebut. Jadi bukan sekedar yang kayak tiba-tiba datang kayak gitu vertigonya seperti pasien-pasien vertigo pada umumnya, tapi kalau dia dikaitkan dengan cemas, maka sebenarnya saling berintegrasi, komorbid. Orang yang bisa mengalami gejala seperti itu biasanya punya bakat vertigo yang cukup dominan tapi tidak muncul, tetapi juga pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa independen atau sendirian nih. Jadi si pasien suka merasa kayaknya saya nggak pernah punya bakat vertigo dia dulunya. Tapi kalau saya merasa seperti orang vertigo, artinya ini sebenarnya bukan vertigo yang dia anggap seperti yang pasien-pasien vertigo pada kebanyakan. Ini hanya perasaan seperti yang tidak nyaman tadi. Seperti bergoyang, seperti kayak orang mau pingsan, mau jatuh, tapi sebenarnya dia tidak mengalaminya. Dan itu adalah sebenarnya gejala khas pada pasien gangguan kecemasan, panik ya. Jadi teman-teman yang mengalami gejala-gejala seperti ini boleh Anda periksa dulu ya sarafnya, kemudian periksa ke dokter THT boleh. Tapi kalau kata dokter THT-nya ini sebenarnya Anda dikasih obat yang buat membantu vertigonya, tapi tidak ada perbaikan. Kemudian jangan lupa ada perasaan-perasaan cemas, was-was yang terjadi, takut mati, takut hilang kendali, kesulitan tidur, tegang otot, spasm sepertinya. Nah, jangan lupa. Coba jangan ini mengalami gangguan kecemasan yang mempunyai gejala seperti atau mirip dengan vertigo. Kalau demikian, Anda harus ke dokter jiwa. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, mantra kita bersama selalu melatih diri dengan baik, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.